Hari ini kita akan merenungkan sebuah firman louder in the silent. Ya, di dalam kalender gerejawi kita mungkin mengenal yang namanya Kamis Putih atau juga Jumat Agung. Tentu saja kita kenal Jumat Agung dan juga Minggu Paskah. Tetapi hari Sabtunya seperti ini kadangkala terlewatkan. Ya. Ketika orang biasanya di gereja-gereja pun juga ibadahnya Jumat Agung dan Minggu Paskah. Ya. Tapi Sabtunya apa? Ya. Ketika kita mengingat kisah tentang penderitaan Tuhan Yesus, maka kita mengingat kembali apa yang terjadi di hari Sabtunya. Hari Sabtunya memang tidak banyak ada tertulis kisahnya, karena Sabtu itu hari Sabat di dalam waktu itu. Tetapi mari kita melihat apa yang terjadi sesaat sebelum hari Sabtu, yaitu Jumat sorenya, mungkin setelah Yesus mati di atas kayu salib. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang ke-15. Ayatnya tidak saya tampilkan di layar, tapi mari kita kemudian membuka Alkitab kita dan kita membaca Markus 15 ayat 42. Markus 15 ayat yang ke-42 dan seterusnya. Saya akan bacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Sementara itu, hari mulai malam. Dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Nah teman-teman, itu sebuah kisah yang terjadi di dalam waktu-waktu setelah Yesus mati di atas kayu salib. Jumat Agung adalah peristiwa di mana kita mengenal kematian Yesus di atas kayu salib. Dan ayat yang tadi kita baca dikatakan sementara hari mulai malam, hari menjelang persiapan hari Sabat, hari Sabtunya hari Sabat, maka dikatakan di sana ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, yaitu di mana Yesus diturunkan oleh seorang yang dikatakan bernama Yusuf, orang Arimatea. Di dalam ayatnya yang kita baca tadi dikatakan Yusuf dari Arimatea datang memberanikan diri menghadap Pilatus. Jadi memang ini bukan suatu hal yang umum nampaknya ketika seseorang meminta mayat yang telah disalibkan, apalagi itu adalah seorang yang baru saja dikatakan sebagai seorang kriminal besar, dan apalagi Yusuf Arimatea ini, Yusuf dari Arimatea, kemungkinan besar juga tidak punya hubungan kekeluargaan dengan Yesus. Tetapi dikatakan dia memberanikan diri menghadap Pilatus. Ketika Yusuf Arimatea ini menghadap Pilatus, dikatakan di dalam Markus pasal yang ke-15 ayat 44 dan 45 tadi, waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati, Pilatus itu heran luar biasa. Ya. Pilatus heran, mungkin Pilatus berpikir kok cepat banget Yesus mati atau seperti apa. Tetapi dikatakan Pilatus heran dan kemudian dia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Dan kemudian di ayat yang ke-45, kepala pasukan itu menegaskan bahwasanya Yesus memang sudah mati. Dari ayat ini, ayat yang menekankan tentang kepastian kematian Yesus. Bahwasanya Yesus itu memang benar-benar sudah mati. Nah teman-teman, kenapa hal ini penting untuk saya angkat kembali? Bukankah kita semua juga sudah meyakini bahwasanya Yesus itu mati, dan kita memperingati kematiannya kemarin hari Jumat Agung, di mana kita beribadah bersama-sama memperingati kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Bagi kita, nampaknya itu bukan suatu hal yang harus diyakinkan kembali untuk kepastian kematian Yesus Kristus. Tapi teman-teman, ketika kita
mungkin mendengar atau melihat di luar sana, ada banyak pandangan yang meragukan kematian Yesus. Misalnya saja pandangan yang paling terkenal, pandangan teman-teman kita dari Muslim, dari Islam, yang mengajarkan bahwasanya Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu tidak mati di atas kayu salib, melainkan dia diserupakan, ada orang yang diserupakan dengan dia. Jadi yang disalib itu adalah orang lain yang menyerupai Yesus, dibuat serupa seperti Yesus, sementara Isa Al-Masih sendiri itu diselamatkan oleh Tuhan. Entah dia kemudian langsung diangkat ataupun kemudian dia pergi ke tempat yang lain, ada beberapa versi dari pihak Muslim sendiri. Ada juga pandangan yang mengatakan Yesus itu memang disalibkan. Yesus itu memang dipakukan di atas kayu salib, tapi dia tidak mati. Dia hanya sekedar pingsan saja, dan kemudian setelah dia dimasukkan ke dalam kubur, dia kemudian sadar dari pingsannya. Maka ketika orang Kristen memperingati tentang kebangkitan Yesus, orang-orang yang memiliki pandangan bahwasanya Yesus pingsan, itu mengatakan itu bukan bangkit. Itu bukan suatu hal yang supranatural terjadi, apalagi pekerjaan Tuhan. Bukan, itu hanya sekedar Yesus sadar dari pingsannya. Ya. Jadi ada banyak atau beberapa pandangan yang mana mereka menolak tentang kematian Yesus Kristus. Tetapi bagian ini menekankan sekali lagi bahwasanya kematian Yesus Kristus itu telah dipastikan. Setidaknya di dalam pandangan yang kedua, ketika dikatakan Yesus Kristus itu cuma sekedar pingsan, maka kita bisa mengingat kembali siapa yang ada di antara orang-orang yang hadir pada saat itu dan siapa yang menyalibkan Yesus Kristus. Para tentara-tentara Romawi, para prajurit-prajurit Romawi yang diperintahkan untuk menyalibkan para kriminal, termasuk di sana para penjahat-penjahat besar, termasuk di sana ada Yesus Kristus yang disalibkan, bukanlah prajurit-prajurit biasa. Mereka adalah algojo-algojo yang memang secara profesional mereka kerjanya membunuh orang. Memang secara profesional mereka itu sudah terbiasa menyalibkan seseorang. Bagaimana prosesnya sampai kepada memastikan seorang yang telah disalibkan itu benar-benar mati. Itu kenapa ketika kita kemarin, mungkin ketika kita membaca kisah-kisah tentang penyaliban Yesus Kristus, kita mungkin mengingat kisah-kisah di mana misalnya ada kaki yang dipatahkan dari kedua penjahat yang di sebelah kanan dan kiri Yesus. Kaki mereka dipatahkan, benar ya? Kaki mereka dipatahkan dengan dipukul oleh para prajurit itu. Kenapa? Itu salah satu cara untuk mempercepat kematian seorang yang disalibkan. Karena secara medis dia akan semakin kesulitan untuk mengambil nafas di dalam posisi yang tergantung di atas kayu salib. Dan kenapa juga ketika ada seorang prajurit yang kemudian mematahkan kaki kedua penjahat di samping kanan dan samping kiri Yesus, kemudian kaki Yesus nggak dipatahkan. Tetapi kemudian dia mengambil sebuah tombak dan menghunuskannya ke lambung Yesus. Dan keluar cairan putih air dan bercampur dengan darah. Kenapa demikian? Itu juga salah satu cara untuk memastikan bahwasanya Yesus sudah mati. Kemungkinan besar prajurit yang ada pada saat itu tidak mematahkan kaki Yesus Kristus karena dia sudah melihat orang ini sudah mati kok. Jadi nggak perlu dipatahkan lagi. Dan untuk memastikannya, dia menghunuskan tombaknya di posisi yang tepat di lambungnya, di perutnya, yang secara medis ketika orang itu sudah mati, maka yang keluar adalah air dan darah. Dan ketika melihat hal itu, maka kepala pasukan atau prajurit yang menghunuskan tombaknya diyakinkan kembali, oh iya benar, itu orang sudah mati. Lagi pula secara medis sekali lagi, banyak profesional medis saat ini secara terpelajar, secara medis mengatakan tidak mungkin orang yang mengalami siksaan seperti Yesus Kristus, mulai dari dia disiksa di depan pengadilan sampai kepada penyaliban, dia bisa bertahan hidup. Tidak mungkin terjadi. Kalaupun itu bertahan hidup, ya, tidak mungkin dia bisa keluar dari kubur yang sudah ditutup tadi dikatakan dengan sebuah batu yang besar. Impossible. Jadi pada poin ini sekali menegaskan kembali lagi tentang kematian Yesus Kristus. Bahwasanya Yesus Kristus memang adalah orang yang disalibkan di sana. Prajurit-prajurit Romawi tidak mungkin salah untuk mengenali orang, apalagi di sana ada orang-orang yang mengenal Yesus dengan
dengan sangat dekat. Ada murid-muridnya, ada wanita-wanita yang ada di sekitar salib itu, dan mereka nggak mungkin salah mengenalinya. Dan ya, Yesuslah orang yang disalibkan itu, dan dia benar-benar sudah mati di atas kayu salib. Pilatus dan kepala pasukan itu memastikan kematian Yesus Kristus. Dan bahkan di ayat yang 47 dikatakan Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana dia dibaringkan. Jadi memang benar, Yesus yang mereka kenal itulah yang mati dan dikuburkan. Dari bagian ini saya ingin mengajak kita melihat bahwasanya penderitaan itu memang nyata. Penderitaan itu nyata. Ketika kita mengatakan, oh itu bukan Yesus, atau Yesus tidak mati, hanya sekedar pingsan, mungkin kita akhirnya melihat ya nggak perlulah kita kemudian terlalu memberikan hati untuk Yesus, dan kemudian orang-orang itu sedih luar biasa, menangis dengan sebuah kesedihan karena menganggap Yesus sudah mati padahal dia belum mati, hanya pingsan. Tetapi ketika dipastikan Yesus mati, maka penderitaan itu memang nyata. Setidaknya pada waktu itu, bagi murid-muridnya, bagi para perempuan yang mengikuti dia, bagi Yusuf Arimatea, dan bagi seorang yang nanti kita juga akan melihat kembali di sana. Mereka tahu apa yang terjadi. Mereka menjadi saksi-saksi penyaliban Yesus. Dan bahkan Yusuf Arimatea akhirnya kemudian menurunkan mayat yang sudah dingin itu. Mayat Yesus yang dia percayai. Dan mayat itu dia kafani dengan tangannya sendiri. Dan dia masukkan ke dalam sebuah kubur yang kosong. Sebuah kubur yang baru, dan dia letakkan itu, mayat yang terbaring itu. Dan dia tutup kubur itu dengan sebuah batu yang besar. Sebagaimana hal yang wajar terjadi pada saat itu. Maka penderitaan itu nyata. Kekristenan dalam bagian ini juga tidak mengingkari apa yang namanya penderitaan. Ketika kita melihat sebuah kepercayaan di luar kekristenan, mungkin kita juga akan mendengar ajaran-ajaran atau kepercayaan-kepercayaan yang meyakini penderitaan itu hanyalah sebuah ilusi. Ya, penderitaan itu sebuah ilusi. Penderitaan itu tidak nyata. Penderitaan itu ilusi. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita keluar dari ilusi itu dan kita merengkuh sebuah realita yang tanpa penderitaan. Ada sebuah kisah yang cukup konyol, di mana ketika seorang guru mengajarkan hal yang seperti itu. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ilusi. Termasuk penderitaan itu adalah ilusi. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita berusaha untuk memfokuskan diri kita dalam sebuah realita, di mana ilusi itu akhirnya menghilang. Ya. Dan kemudian ketika dia mengajarkan yang seperti itu, ternyata ada seekor gajah yang lepas, yang mengamuk di tengah-tengah desa. Dan kemudian semua orang lari ketakutan, wah ada gajah ngamuk. Dan kemudian salah seorang di antara mereka adalah guru itu yang baru mengajarkan bahwasanya penderitaan adalah ilusi. Kemudian dia juga ikut lari, bahkan dia naik pohon. Seorang muridnya yang kemudian melihat hal itu, melihat dia dan mengatakan dari bawah pohon, "Guru, kenapa engkau naik ke atas pohon? Itu ada gajah yang ngamuk." Bukankah guru baru saja mengatakan semua itu adalah ilusi? Bahkan penderitaan itu juga ilusi. Kalau begitu gajah itu pun juga adalah ilusi. Gajah itu nggak real, gajah itu nggak nyata. Kenapa guru takut dan naik ke atas pohon? Kita dapat poinnya ya di sana. Atau bahkan kalau kita mendengar hal yang seperti itu, penderitaan itu adalah sebuah ilusi. Coba aja gambar mukanya. Kalau dia ngamuk, kalau dia marah, berarti apa yang dia katakan bohong. Kalau dia mengatakan itu sakit, maka kesakitan itu nyata, bukan sebuah ilusi. Kekristenan sekali lagi tidak sedang mengingkari yang namanya penderitaan. Kekristenan sangat menerima dan sangat mengajarkan bahwasanya penderitaan itu memang real adanya. Penderitaan itu nyata. Bagi teman-teman yang ada di sini, saya nggak tahu apa yang kalian alami. Penderitaan seperti apa yang kalian alami? Mungkin bagi beberapa di antara kita pernah mengalami yang namanya kesulitan ekonomi. Kita berusaha untuk membangun pekerjaan kita. Kita berusaha untuk kemudian mencari nafkah sebagai seorang yang sudah dewasa. Kita berusaha bahkan untuk hidup mandiri, tetapi kenyataannya nggak semudah itu. Mungkin beberapa kali kita jatuh bangun dan kita sempat putus asa, apa yang harus aku kerjakan. Bahkan di tengah pandemi seperti ini kita melihat
ada beberapa teman-teman kita bahkan yang kemudian akhirnya mereka memutuskan untuk pulang ke kampung halaman mereka karena mereka menyadari dan mengalami bahwasanya kesulitan itu nyata, penderitaan itu nyata. Mereka nggak bisa survive di tengah kondisi yang seperti ini sehingga mereka harus mundur balik dan berusaha untuk mengatur kembali kehidupan mereka dari awal. Mungkin di antara kita ada yang berasal dari sebuah keluarga di mana kita juga menyadari bahwasanya keluarga kita ternyata bukan sebuah keluarga yang sempurna. Mungkin kita mendapatkan banyak tekanan dari orang tua kita. Kita mengalami tekanan-tekanan, kita bahkan mengalami berbagai ketidakadilan mungkin di dalam keluarga. Mungkin kita merasakan kita nggak pernah diapresiasi, kita nggak pernah dimengerti oleh orang tua kita. Dan kekristenan menerima itu. Kekristenan tidak mengajarkan untuk kita mengabaikan itu semua. Yang penting kamu damai, pikiranmu damai, itu semua itu singkirkan saja, abaikan. No. Kekristenan mengajarkan apa yang kita hadapi, kesulitan, penderitaan itu nyata, yang memang itulah yang harus kita rengkuh di sana, yang harus kita alami, yang harus kita jalani. Bahkan mungkin beberapa di antara kita juga pernah mengalami bullying. Kita diolok-olok, kita dibully dan segala macamnya. Atau bahkan mungkin di antara kita ada yang pernah mengalami sebuah kehilangan yang membuat kita menderita, yang membuat kita begitu menderita, begitu sedih. Entah itu kehilangan anggota keluarga kita ataupun kehilangan orang-orang terkasih kita. Dan di dalam segala sesuatu itu, ketika penderitaan itu real, ketika penderitaan itu memang nyata, seringkali orang bertanya, kalau begitu, where's God? Di mana Allah? Apa yang Allah lakukan ketika penderitaan itu memang nyata? Ketika Yesus mati di atas kayu salib, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran murid-muridnya? Apa yang ada di pikiran Yusuf Arimatea? Apa yang di dalam pikiran para wanita yang mengasihi Yesus pada saat itu? Kita bisa bayangkan betapa hancurnya hati mereka. Mereka patah hati. Apa yang ada di dalam pikiran mereka? Di mana Tuhan? Apakah Tuhan memang ada? Apakah Yesus bahkan adalah memang benar adalah Mesias seperti yang mereka percayai? Apakah apa yang terjadi ini? Kenapa Tuhan nggak tolong? Where is God? Di mana Allah ketika penderitaan itu terjadi? Bahkan ketika Sabtu itu, hari Sabat itu dilalui oleh para murid-murid, oleh para wanita-wanita dalam kesunyian Sabat, dalam keheningan, yang seringkali Sabtu ini dikenal sebagai Sabtu sunyi. Kita bisa membayangkan betapa pikiran mereka berkecamuk, betapa hati mereka berkecamuk dengan berbagai pertanyaan. Di dalam keheningan ada berbagai banyak pertanyaan yang mungkin mereka tidak bisa jawab. Apa yang terjadi saat ini? Yang mungkin kita juga menanyakan hal itu ketika berbagai situasi kita alami. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Di mana Allah? Kenapa Tuhan gak tolong? Apa yang terjadi Tuhan? Tapi kita melihat di dalam ayat tadi ada seorang bernama Yusuf Arimatea. Siapa orang ini sebenarnya? Kita mungkin baru melihat sosok ini di dalam ayat ini. Dikatakan tadi di ayat 43, Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka. Dia seorang rohaniawan, dia seorang anggota majelis besar, dia seorang Yahudi terkemuka. Terkemuka bahkan dikatakan. Yang juga menantikan kerajaan Allah. Dia seorang pemimpin agama Yahudi terkemuka, terkenal, dihormati banyak orang, yang diam-diam menantikan kerajaan Allah. Mari kita melihat kembali siapa sebenarnya orang ini. Lukas pasal 23 ayat yang ke-50 dikatakan demikian. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia seorang majelis besar dan seorang baik lagi benar. Ayat 51. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, seorang kota Yahudi. Dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ada satu lagi informasi yang kita terima dalam Lukas 23 ayat 51. Selain daripada orang ini adalah seorang, sekali lagi, anggota majelis besar. Seorang Yahudi terkemuka, berasal dari daerah Arimatea, yang adalah sebuah kota Yahudi. Dikatakan lagi,
dia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Dia seorang anggota majelis besar, yang mana dia tidak setuju dengan putusan teman-temannya yang lain yang menyalibkan Yesus, yang mengatakan salibkan dia. Dia nggak setuju. Dia orang yang menantikan kerajaan Allah, dia nggak setuju dengan hal itu. Dia percaya, dia diam-diam percaya dengan ajaran Yesus, tetapi mungkin sebelumnya kita nggak kenal dia karena dia tidak menunjukkan eksistensi dirinya, dia nggak menunjukkan keyakinannya. Mungkin nggak tahu apakah dia sempat berdebat dengan teman-temannya yang lain, kita nggak tahu juga. Dan kita lihat Yohanes pasal 19. Yohanes pasal yang ke-19 ayat 38 sampai 39. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Sekali dikatakan, dia sembunyi-sembunyi menjadi murid Yesus karena takut kepada orang-orang Yahudi. Meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan semua permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Ayat 39. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Di ayat ini kita diperkenalkan atau ditunjukkan satu tokoh lagi. Selain Yusuf dari Arimatea, ada satu tokoh lagi yang bernama Nikodemus. Ketika kita membaca Injil Yohanes, maka saya yakin kita tidak asing dengan nama Nikodemus. Dia pernah muncul seperti yang dikatakan ini di pasal 3 ketika dia bercakap-cakap dengan Yesus, dan kemudian Yesus mengajarkan tentang kelahiran kembali. Yang mana dia waktu itu juga datang di malam hari untuk bertemu Yesus. Banyak penafsir yang bertanya-tanya, kenapa dia datangnya malam hari ya? Padahal Yesus kan mengajar banyak orang di siang hari. Kenapa dia datang malam hari? Salah satunya adalah karena dia takut dikucilkan oleh orang-orang sebangsa Yahudinya. Nikodemus juga adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dua orang ini, Yusuf Arimatea dan juga Nikodemus, adalah seorang pemimpin agama yang terkemuka, yang dihormati banyak orang, yang dikatakan mereka pada mulanya, mereka sembunyi-sembunyi menjadi murid Yesus. Mereka nggak secara terang-terangan untuk ikut Yesus. Dikatakan karena mereka takut akan penilaian orang, karena mereka takut kepada teman-teman mereka Yahudi, apalagi mereka posisinya sebagai pemimpin agama Yahudi. Tetapi, at this point, ketika mereka melihat apa yang terjadi, Yesus disalibkan, dan mereka juga melihat, menjadi saksi beberapa peristiwa yang terjadi sepanjang proses penyaliban itu. Ada gempa bumi besar, ada kegelapan besar, tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Di ayat ini dikatakan, merekalah yang justru maju paling depan, memberanikan diri menghadapi Pilatus, menurunkan mayat Yesus, meminyaki mayat Yesus, dan membawa mayat itu ke dalam kubur. Dua orang yang sebelumnya sangat ketakutan, yang sembunyi-sembunyi, tapi akhirnya mereka menunjukkan iman mereka. Sehingga saya katakan, penderitaan terburuk seringkali menjadi kesempatan terbaik. Penderitaan terburuk seringkali menjadi kesempatan yang terbaik. Kita nggak tahu apakah mereka akan menunjukkan iman mereka kalau situasinya berbeda. Selama ini mungkin kondisinya masih aman dan mereka sembunyi di balik layar. Tapi ketika mereka melihat segala sesuatu itu, di tengah segala penderitaan mereka, kemudian mereka memberanikan diri untuk menyatakan iman mereka, untuk menyatakan keyakinan mereka, dan mungkin saja mereka sudah tidak peduli lagi dengan omongan orang. Itu menjelang hari Sabat, dan kemungkinan juga banyak orang yang masih melihat apa yang mereka lakukan. Mereka tidak lagi peduli dengan omongan orang, mereka nggak lagi peduli dengan apa pikiran teman-teman mereka sesama anggota majelis. Yang akhirnya mereka memberanikan diri untuk menyatakan, inilah imanku. Aku mengasihi Yesus, aku menghormati Yesus, dan bahkan mereka ingin menguburkan Yesus dengan cara yang layak, dengan cara yang sangat penuh dengan penghormatan, yang tidak diterima oleh penjahat manapun yang ada di atas kayu salib. Penderitaan terburuk seringkali adalah kesempatan yang terbaik. Beberapa kali saya sampaikan bahwasanya penderitaan itu menunjukkan iman kita.
Penderitaan bukan melemahkan kita, tetapi penderitaan menunjukkan di mana dan seberapa besar iman kita. Dan penderitaan itu justru menjadi sebuah kesempatan yang mendewasakan iman kita. Kita tahu apa yang terjadi pada Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Penderitaan itu yang mereka hadapi, yang mereka alami, menjadi sebuah kesempatan untuk mendewasakan iman mereka. Kesempatan untuk mereka akhirnya menyatakan iman mereka. Kesempatan di mana mereka nggak lagi takut untuk menyatakan iman mereka. Sebuah posisi yang sangat tidak menyenangkan yang akhirnya membuat mereka, oke, aku mau untuk menghormati Yesus. Aku mau untuk tetap mengasihi Yesus apapun kata orang. Penderitaan menjadi sebuah kesempatan yang mendewasakan iman kita. Kita mungkin mengingat Ayub yang di akhir kisahnya dia mengatakan, selama ini aku pernah dan banyak mendengar tentang Engkau ya Tuhan, tetapi sekarang mataku sendiri melihat Engkau. Setelah dia mengalami berbagai peristiwa yang sangat tidak menyenangkan, berbagai penderitaan yang dialami. Atau Paulus yang mungkin seringkali kita juga dengar kisahnya, setelah dia berdoa bergumul dengan duri dalam dagingnya, dan Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Paulus mengatakan, di dalam kelemahan pula kuasamu semakin sempurna. Penderitaan, kesulitan hidup menjadi kesempatan untuk mendewasakan iman kita. Inilah yang saya sebut di awal di dalam tema besar kita hari ini adalah louder in silence. Semakin keras menyeruak di tengah keheningan, di tengah segala penderitaan, di tengah segala kesunyian. Justru ada suatu kesempatan yang menyeruak dengan keras di mana iman kita didewasakan di sana. Apakah kita juga mau ambil pelajaran ini ketika kita mengalami penderitaan? Ketika kita mengalami kesulitan hidup, ketika kita mengalami berbagai kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, apakah kemudian kita memakai kesempatan itu untuk mendewasakan iman kita? Kita memakai penderitaan itu untuk mendewasakan iman kita. Tuhan, ketika Engkau mengizinkan hal ini terjadi, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana imanku ini kembali diteguhkan justru melalui berbagai hal ini, justru melalui kondisi-kondisi di mana kelihatannya Tuhan diam, di mana kelihatannya Tuhan nggak bekerja, di mana kelihatannya aku berdoa dan Tuhan senyap nggak menjawab doaku. Apa sebenarnya yang Tuhan ingin aku lakukan di sini? Maka sekali lagi pertanyaan, where is God? Apa yang Tuhan lakukan? Di mana Tuhan? Dikala penderitaan ini terjadi, sebenarnya jawabannya adalah Dia tepat ada di sana. Dia tidak jauh. Sejak awal Dia di sana. Bahkan ketika kita melihat Yesus mati dan dikuburkan, mungkin banyak orang di luar sana mengatakan, oh Tuhanmu mati. Tuhanmu mati, apa ada Tuhan yang mati? Di mana Tuhanmu? Tuhan mati. Apa yang terjadi kalau Tuhan mati? Tetapi dalam iman, kita meyakini ketika Yesus mati dan dikuburkan, bukan berarti Allah nggak ada. Bukan berarti Allah mati, bukan. Ada sebuah misteri di dalam Allah Tritunggal yang mungkin kita nggak bisa paham, tapi kita tahu Dia ada di sana. Allah tetap ada di sana. Allah tidak pergi kemana-mana. Allah tidak hilang. Sehingga kesenyapan ilahi tidak sama dengan ketiadaan dan ketidakpedulian ilahi. Ketika Allah senyap, ketika Allah tidak berkata-kata, ketika Allah diam seakan-akan diam, bukan berarti Allah nggak ada, bukan berarti Allah nggak peduli. Bahkan ketika kita mengatakan di mana Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Ketika aku mengalami semua penderitaan dengan kesulitan hidup, jawaban bagi kita bukan hanya sekedar kata-kata manis dan kata-kata penuh dengan filosofis, tetapi kita bisa meyakini Tuhan ada di sana. Dan bahkan Yesus Kristus juga mengalami penderitaan yang sama atau bahkan lebih buruk daripada yang kita alami. Dia satu-satunya Allah yang mampu untuk merengkuh penderitaan itu di dalam dirinya. Yang dia merasakan, mengalami penderitaan itu, sehingga kita bisa meyakini Dia memahami penderitaan kita. Apa penderitaan yang kita seringkali keluhkan di hadapan Tuhan? Oh Tuhan, aku menderita, aku nggak punya duit,
Aku nggak punya duit sekarang, kerjaanku berantakan. Apa yang Yesus alami sepanjang dia di dunia? Ketika ada murid-murid ada orang-orang yang mau datang mengikuti dia, Tuhan katakan, serigala punya sarang, burung punya sangkar, tapi anak manusia nggak punya tempat meletakkan kepalanya. Mungkin kita mengatakan, aku dibully, aku menderita, aku dibully, aku dilecehkan, aku diolok-olok sama teman-temanku karena imanku, karena siapa diriku, aku dibully selama ini. Yesus diludahi, Yesus ditelanjangi di atas kayu salib. Kalau kita melihat gambar-gambar Yesus disalib saat ini, di mana Yesus masih mengenakan kain untuk menutupi kemaluannya, maka itu sebuah gambar yang sangat diperhalus sekali untuk norma kesopanan kita di zaman ini. Tetapi pada zaman itu, ketika orang disalibkan, semua ditelanjangi, terbuka, dipermalukan sedemikian rupa. Dia mengalami pelecehan seksual pada saat itu, di mana dia ditelanjangi dan diolok-olok oleh banyak orang. Mungkin kita mengatakan, aku diperlakukan nggak adil, tempat kerjaku begini, aku difitnah dan segala macamnya. Yesus dijual oleh muridnya. Dia mengalami, dia merasakan penderitaan itu, dan dia memahami penderitaan itu. Maka jawaban dari di mana Tuhan ketika aku menderita, di mana Tuhan ketika aku mengalami kesulitan, dia ada, tepat di sana. Dia telah mengalami penderitaan lebih daripada yang engkau bayangkan, dan dia mengerti penderitaan kita, dia memahami itu, dan dia peduli dengan penderitaan kita. Bahkan, bukankah salib itu adalah peristiwa yang terburuk yang mendatangkan hal terbaik? Salib adalah peristiwa terburuk yang mendatangkan hal terbaik. Peristiwa terburuk dalam sejarah di mana sang juru selamat disalibkan. Peristiwa terburuk yang membuat banyak orang terdiam pada hari Sabat itu. Peristiwa terburuk yang membuat banyak orang patah hati, hancur hati. Mereka gundah gulana, mereka sembunyi, mereka kabur entah kemana. Tapi peristiwa yang terburuk itu mendatangkan anugerah yang terbaik. Peristiwa terburuk dalam sejarah mendatangkan hal yang terbaik sepanjang sejarah. Karena kita tahu, melalui penyaliban Yesus yang adalah peristiwa terburuk, di sanalah dia memberikan kita anugerah yang terbaik. Setelah dia memberikan kita anugerah keselamatan, hal yang paling baik yang pernah kita alami. Hal yang paling baik sepanjang sejarah yang pernah diberikan kepada kita. Maka bagaimana sudut pandang kita ketika kita melihat sebuah peristiwa buruk atau baik? Ketika peristiwa yang paling buruk pun bisa Tuhan pakai, dan bahkan Tuhan rancangkan untuk mendatangkan hal yang paling baik.